Naturalisme. Naturalisme yaitu memiliki inti pemikiran yang dimana segala sesuatu di dunia bisa dijelaskan lewat hukum alam tanpa perlu campur tangan supranatural. Tokoh utama yang memiliki aliran ini yaitu seperti Thales, Anaximenes, Heraklitus. Naturalisme ini muncul di awal peradaban Yunani, pra-Sokrates, sebagai upaya mencari asal-usul alam semesta. Ciri khasnya naturalisme ini fokus ke elemen dasar alam seperti air, api, udara sebagai penyusun segala hal. Pengaruh aliran filsafat ini menjadi cikal bakal sains dan filsafat rasional. Orang-orang mengkritik naturalisme karena terlalu menyederhanakan realitas jadi hanya materi fisik. Materialisme. Materialisme yaitu memiliki inti pemikiran di mana realitas hanya terdiri dari materi. Segala yang ada adalah fisik. Tokoh utama yang memiliki aliran ini yaitu seperti Demokritos sama Leucippus. Latar sejarahnya dari materialisme ini bermula dari reaksi terhadap pemikiran spiritualis dan mereka fokus pada atom sebagai dasar realitas. Ciri khas dari aliran ini yaitu segala hal termasuk jiwa hanyalah bentuk materi tertentu. Pengaruh dari aliran filsafat ini yaitu menjadi dasar filsafat sains dan teori evolusi. Aliran filsafat ini dianggap mengabaikan aspek kesadaran, moralitas, dan pengalaman batin. Idealisme. Idealisme yaitu memiliki pemikiran di mana ide atau gagasan adalah kenyataan yang paling fundamental dan bukan materi. Tokoh utama yang memegang aliran ini yaitu Plato. Aliran ini ditemukan karena reaksi terhadap relativisme sofis dan pengaruh dari Pitagoras. Ciri khasnya idealisme yaitu dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide. Idealisme ini mempengaruhi agama, metafisika, dan pendidikan. Idealisme ini dikritik terlalu abstrak dan sulit diverifikasi secara empiris. Sofisme. Sofisme yaitu memiliki pemikiran di mana kebenaran itu relatif. Yang penting adalah bagaimana kamu berargumen. Tokoh utamanya yaitu Protagoras sama Gorgias. Sofisme ini muncul sebagai guru retorika dan debat di Yunani. Ciri khas dari sofisme ini, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Dan sofisme ini mempengaruhi dasar awal relativisme modern. Sofisme ini dikritik dianggap manipulatif dan gak peduli dengan kebenaran sejati, terutama oleh Sokrates dan Plato. Sokratisme. Sokratisme yaitu memiliki pemikiran di mana kebenaran bisa ditemukan lewat dialog dan pertanyaan kritis. Tokoh utama yang mencetuskan ini yaitu Sokrates. Sokratisme ini muncul sebagai reaksi terhadap sofisme yang dianggap dangkal banget. Ciri khasnya Sokratisme ini memiliki metode dialektika atau tanya jawab dan fokus pada etika dan definisi. Pengaruh Sokratisme yaitu menjadi dasar dari filsafat moral dan logika barat. Sokratisme ini dikritik memiliki gaya bertanya terus-menerus dan dianggap menjebak dan membingungkan. Platonisme. Platonisme yaitu pemikiran di mana dunia nyata tidak sempurna dan hanya dunia ide yang sempurna dan abadi. Tokoh yang mencetuskan ini yaitu Plato. Latar sejarahnya yaitu Platonisme ini merupakan lanjutan dari pemikiran Sokrates. Platonisme ini memiliki ciri khas di mana dunia ide atau forms sebagai kebenaran absolut. Aliran Platonisme ini mempengaruhi agama-agama besar, terutama Kristen pada saat awal-awal. Orang-orang mengkritik Platonisme karena terlalu dualistik yang dimana memisahkan dunia nyata dan dunia ide. Aristotelianisme. Aristotelianisme yaitu memiliki pemikiran di mana realitas bisa dipahami lewat logika, pengalaman, pengamatan sistematis. Tokoh yang mencetuskan ini yaitu Aristoteles. Aristoteles ini murid Plato, tapi lebih empiris dan ilmiah. Ciri khas dari Aristotelianisme ini memiliki teori 4 sebab, logika formal, klasifikasi makhluk hidup. Aliran ini mempengaruhi fondasi ilmu pengetahuan barat selama berabad-abad, tapi mereka dikritik terlalu mengkotak-kotakan pengetahuan. Stoicisme. Stoicisme yaitu pemikiran di mana hidup selaras dengan alam dan kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lalu terima sisanya. Tokoh utamanya yaitu seperti Zeno, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Stoicisme ini muncul di mana kekaisaran Romawi sebagai panduan hidup praktis. Ciri khas dari Stoicisme ini memiliki keteguhan hati dan apatis terhadap emosi negatif. Pengaruh Stoicisme ini yaitu aliran ini dipakai dalam psikologi modern atau CBT dan filsafat hidup. Tapi Stoicisme ini dianggap dingin dan menekan emosi manusia. Kita telah bongkar 25 trik propaganda yang sering dipakai orang-orang manipulatif dan juga dipakai yang buat ngemanipulasi kalian. Makanya itu kita cuma rilis ebook ini sampai 25 Mei. Buruan cek link kita. Epikureanisme. Epikureanisme yaitu memiliki pemikiran di mana tujuan hidup adalah mencapai kenikmatan dan menghindari penderitaan, tapi secara bijak. Tokoh utamanya yaitu Epikurus. Epikureanisme ini menjadi alternatif dari Stoicisme karena lebih santai dan hedonis. Ciri khas dari aliran ini yaitu kenikmatan batin lebih penting daripada kenikmatan fisik. Aliran ini mempengaruhi filosofi hidup sederhana dan bebas dari rasa takut, tapi aliran ini sering disalahpahami sebagai ajaran hedonisme liar.
Skeptisisme. Skeptisisme yaitu pemikiran di mana kita nggak bisa yakin akan kebenaran mutlak. Jadi lebih baik menahan penilaian. Tokoh utamanya yaitu Philo dan Sextus Empiricus. Aliran ini terbentuk karena reaksi terhadap dogma-dogma filsafat sebelumnya. Skeptisisme ini memiliki ciri khas epoche, di mana penangguhan penilaian dan hidup tenang tanpa klaim pasti. Aliran ini menginspirasi metode ilmiah dan keraguan rasional. Tapi banyak yang mengkritik bahwa skeptisisme bisa melumpuhkan tindakan jika dibawa dengan ekstrim. Skolastik. Skolastik yaitu pemikiran di mana menggabungkan logika filsafat Yunani, terutama Aristoteles, dengan doktrin agama, khususnya Kristen. Tokoh utamanya yaitu Thomas Aquinas, Anselmus, dan Albertus Magnus. Skolastik ini dominan di Universitas Eropa abad pertengahan 1000 sampai 1400-an. Skolastik ini memiliki ciri khas metode debat logis dalam menjawab masalah iman. Dan akhirnya, skolastik ini menjadi fondasi teologi Katolik dan tradisi akademik Eropa. Tapi aliran ini dianggap terlalu dogmatis dan terikat otoritas gereja. Neoplatonisme. Neoplatonisme yaitu pemikiran di mana realitas berasal dari satu sumber ilahi dan manusia harus kembali ke asal spiritual itu. Tokoh utama dari aliran ini yaitu Plotinus. Neoplatonisme ini menggabungkan ajaran Plato dengan mistisme timur di abad ketiga Masehi. Neoplatonisme ini terkenal dengan memiliki hierarki realitas dari the one, pikiran, jiwa, dunia materi. Pengaruh dari aliran ini yaitu aliran ini mempengaruhi dengan kuat dalam filsafat Kristen awal dan pemikiran mistik. Tapi banyak yang mengkritik aliran ini karena terlalu mistik dan sulit diuji secara rasional. Agustinianisme. Agustinianisme memiliki pemikiran di mana iman lebih tinggi dari akal dan manusia pada dasarnya berdosa dan butuh anugerah Tuhan. Tokoh utama dari aliran ini yaitu Agustinus dari Hippo. Aliran ini ditemukan saat transisi dari Romawi ke Kristen abad keempat. Ciri khas dari aliran ini yaitu memiliki pandangan dualistik di mana kota dunia versus kota Tuhan. Aliran ini memiliki pengaruh sebagai dasar bagi doktrin gereja Katolik dan reformasi Protestan. Tapi aliran ini dikritik karena terlalu pesimis terhadap manusia dan rasionalitas. Thomisme. Thomisme yaitu memiliki pemikiran di mana akal dan iman bisa bekerja sama dan Tuhan bisa dikenali lewat akal dan wahyu. Tokoh utama yang menemukan ini yaitu Thomas Aquinas. Aliran ini muncul pada saat puncak skolastik di abad ke-13. Ciri khas dari aliran ini yaitu memiliki 5 argumen logis di mana untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Aliran ini memiliki pengaruh seperti resmi menjadi filsafat gereja Katolik dan juga aliran ini dikritik karena terlalu mengandalkan otoritas Aristoteles dan gereja. Realisme abstrak. Realisme abstrak yaitu memiliki pemikiran di mana konsep umum seperti keadilan benar-benar ada secara independen dari pikiran manusia. Tokoh utamanya yaitu Anselmus dan Thomas Aquinas. Realisme abstrak ini muncul karena debat klasik abad pertengahan soal apakah ide itu nyata, dan juga realisme abstrak ini memiliki ciri khas di mana ide universal itu nyata dan eksis di luar pikiran. Realisme abstrak ini mempengaruhi pemikiran metafisika dan teologi. Tetapi banyak orang yang mengkritik karena aliran ini sulit dibuktikan secara empiris. Nominalisme. Nominalisme yaitu memiliki pemikiran di mana konsep umum hanyalah nama buatan manusia, bukan realitas objektif. Tokoh utama yang mencetuskan ini yaitu William of Ockham. Nominalisme ini muncul karena menjadi lawan dari realisme dalam debat konsep universal. Ciri khas nominalisme yaitu hanya individu yang nyata, ide umum itu ilusi bahasa. Tapi nominalisme ini mempengaruhi empirisme dan sains modern. Tapi aliran ini dianggap mereduksi makna dan realitas moral. Rasionalisme. Rasionalisme yaitu memiliki pemikiran di mana pengetahuan sejati hanya bisa diperoleh lewat akal, bukan pengalaman. Tokoh utama dari aliran ini yaitu René Descartes, Spinoza, Leibniz. Latar sejarahnya yaitu aliran ini bangkit pasca skolastik di abad ke-17 dan ciri khasnya yaitu cogito ergo sum, yang dimana artinya aku berpikir maka aku ada. Aliran ini mendorong logika, matematika, dan ilmu deduktif. Tetapi banyak orang yang mengkritik karena aliran ini mengabaikan pengalaman nyata. Empirisme. Empirisme yaitu pemikiran di mana semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Tokoh utamanya yaitu seperti John Locke, David Hume, dan George Berkeley. Empirisme ini muncul karena reaksi terhadap rasionalisme. Ciri khas dari empirisme yaitu pikiran itu tabula rasa, jadi kosong saat lahir lalu diisi oleh pengalaman. Empirisme ini mempengaruhi fondasi metode ilmiah modern. Tapi banyak orang yang mengkritik karena empirisme ini sulit menjelaskan konsep abstrak seperti matematika dan moralitas.
Kritisisme. Kritisisme yaitu pemikiran di mana gabungkan rasionalisme dan empirisme lalu akal membentuk pengalaman. Tokoh utamanya yaitu Immanuel Kant. Aliran ini muncul di abad ke-18 dan puncak pencerahan Eropa. Ciri khas aliran ini yaitu pikiran manusia aktif menyusun pengalaman lewat kategori bawaan. Kritisisme ini mempengaruhi revolusi dalam epistemologi dan etika. Banyak orang yang mengkritik aliran ini memiliki pemikiran sangat abstrak dan sulit dipahami. Idealisme Jerman. Idealisme Jerman yaitu pemikiran di mana realitas dibentuk oleh kesadaran atau ide dan dunia luar adalah hasil konstruksi mental. Tokoh utama aliran ini yaitu Fichte, Schelling, dan Hegel. Idealisme Jerman ini merupakan lanjutan dari pemikiran Kant dan memiliki pemikiran di mana sejarah dianggap proses rasional menuju kebebasan. Idealisme Jerman ini melahirkan Marxisme, eksistensialisme, dan teori sejarah modern. Tapi aliran ini dianggap terlalu spekulatif dan filosofis banget, akhirnya jauh dari realitas sehari-hari. Materialisme dialektik. Materialisme dialektik memiliki pemikiran di mana realitas adalah materi dan perubahan terjadi lewat konflik kelas secara dialektis, seperti tesis versus antitesis sama dengan sintesis. Tokoh utamanya yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Aliran ini muncul saat revolusi industri dan memiliki ketimpangan kelas buruh dan kapitalis. Ciri khas aliran ini yaitu menjadi basis ekonomi untuk menentukan struktur sosial politik. Akhirnya aliran ini memunculkan komunisme, sosialisme, dan gerakan buruh global. Tapi aliran ini dianggap terlalu deterministik dan gagal di banyak praktik negara. Eksistensialisme. Eksistensialisme memiliki pemikiran di mana eksistensi manusia mendahului esensi, di mana hidup itu absurd dan harus diisi oleh makna oleh manusia sendiri. Tokoh utamanya yaitu Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, dan Albert Camus. Aliran ini muncul karena reaksi terhadap rasionalisme dan kehambaan modernitas. Ciri khas aliran ini yaitu pilihan bebas, kecemasan eksistensial, dan tanggung jawab pribadi. Aliran ini mempengaruhi sastra, psikologi, teologi, dan budaya pop. Tapi aliran ini dianggap individualistik dan cenderung pesimis. Fenomenologi. Fenomenologi memiliki pemikiran di mana memahami pengalaman langsung sebagaimana yang tampak tanpa asumsi. Tokoh utama yang memiliki aliran ini yaitu Edmund Husserl dan Maurice Merleau-Ponty. Aliran ini muncul di awal abad 20, di mana pengaruh terhadap eksistensialisme dan psikologi. Ciri khasnya itu fokus pada kesadaran murni dan makna pengalaman. Aliran ini akhirnya mempengaruhi psikologi, sosiologi, hermeneutik. Menurut orang-orang, aliran ini sulit diterapkan secara konkret dan kadang kabur batasannya. Pragmatisme. Pragmatisme yaitu memiliki pemikiran di mana kebenaran adalah apa yang berfungsi dan bermanfaat secara praktis. Tokoh utamanya yaitu Charles S. Peirce, William James, dan John Dewey. Pragmatisme ini muncul di Amerika Serikat di akhir abad ke-19. Pragmatisme ini memiliki ciri khas di mana teori diuji lewat hasil dan nilai kebenaran ada dalam efektivitasnya. Aliran ini mempengaruhi pendidikan, politik, hukum di Amerika Serikat. Tapi aliran ini dianggap bisa jadi oportunistik atau mengaburkan prinsip moral. Utilitarianisme. Utilitarianisme yaitu pemikiran di mana tindakan dianggap baik jika membawa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Tokoh utamanya yaitu seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Aliran ini muncul di Inggris di abad 18 hingga 19 dalam konteks reformasi sosial. Ciri khasnya mereka yaitu Greatest Happiness Principle. Mereka mempengaruhi etika modern, hukum, dan juga ekonomi. Tapi orang-orang mengkritik aliran ini karena bisa mengabaikan hak individu demi mayoritas. Nihilisme. Nihilisme yaitu pemikiran di mana nggak ada makna, nilai moral, atau tujuan hidup yang objektif. Tokoh utamanya yaitu Friedrich Nietzsche, walaupun dia juga melawan aliran ini. Aliran ini muncul di Eropa pasca pencerahan dan keruntuhan agama. Ciri khasnya yaitu Tuhan telah mati, di mana krisis nilai dalam modernitas. Nihilisme ini mempengaruhi eksistensialisme, seni kontemporer, dan juga dekonstruksi moral. Nihilisme ini dikritik bisa mengarah ke keputusasaan dan apatisme ekstrem. Positivisme. Positivisme memiliki pemikiran di mana ilmu pengetahuan harus berdasarkan data empiris dan logika exact. Hal yang tak bisa diuji sama dengan nonsense. Tokoh utamanya yaitu Auguste Comte. Positivisme ini muncul di revolusi ilmiah dan lahirnya ilmu sosial di abad ke-19. Positivisme ini memiliki ciri khas di mana 3 tahap sejarah manusia, teologis, metafisik, dan ilmiah. Aliran ini mempengaruhi sosiologi, metodologi ilmiah, dan teknokrasi. Tapi aliran ini dikritik menolak filsafat spekulatif dan nilai-nilai, jadi terlalu sempit.
Strukturalisme memiliki pemikiran di mana segala hal seperti bahasa, budaya, dan masyarakat bisa dianalisis sebagai sistem struktur dengan aturan internal. Tokoh utamanya yaitu Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss. Strukturalisme ini muncul di awal abad ke-20, khususnya di Perancis. Mereka memiliki ciri khas seperti bahasa membentuk cara berpikir dan struktur lebih penting dari individu. Mereka mempengaruhi linguistik, antropologi, dan juga sastra. Tapi strukturalisme ini dikritik menghilangkan peran individu dan perubahan sejarah. Poststrukturalisme memiliki pemikiran di mana nggak ada makna tetap. Makna selalu berubah tergantung konteks dan relasi kuasa. Tokoh utamanya yaitu Jacques Derrida dan Michel Foucault. Aliran ini muncul karena reaksi atas strukturalisme dan modernisme. Aliran ini memiliki ciri khas seperti dekonstruksi, permainan makna, dan analisis wacana. Tapi aliran ini mempengaruhi filsafat, kritik sastra, teori feminis, dan studi budaya. Tapi aliran ini dianggap terlalu relatif dan merusak dasar kebenaran. Dekonstruksionisme memiliki pemikiran di mana nggak ada makna final dalam teks. Semua bisa dibongkar untuk menunjukkan kontradiksi tersembunyi. Tokoh utamanya yaitu Jacques Derrida. Aliran ini muncul sebagai lanjutan dari poststrukturalisme di tahun 1970-an. Aliran ini memiliki ciri khas membongkar asumsi tersembunyi dalam tulisan atau teori. Aliran ini mempengaruhi kritik sastra, filsafat bahasa, dan studi gender. Tapi aliran ini dianggap menghancurkan tanpa memberi solusi. Filsafat analitik memiliki pemikiran di mana fokus pada kejelasan logika dan bahasa, lalu banyak membahas makna kata, argumen, dan logika formal. Tokoh utama dari aliran ini yaitu Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein. Aliran ini muncul di Inggris dan Amerika di abad ke-20. Ciri khas dari aliran ini yaitu memecah teks jadi bagian logis dan menghindari ambiguitas. Akhirnya, ini mempengaruhi logika, filsafat bahasa, AI, dan matematika. Tapi aliran ini terlalu teknis dan kurang membumi pada masalah nyata manusia. Kita telah bongkar 25 trik propaganda yang sering dipakai orang-orang manipulatif dan juga dipakai yang buat ngemanipulasi kalian. Makanya itu kita cuma rilis ebook ini sampai 25 Mei. Buruan cek link kita. Filsafat kontinental memiliki pemikiran di mana menekankan sejarah, budaya, dan pengalaman subjektif dalam memahami makna. Tokoh utamanya yaitu Hegel, Nietzsche, Heidegger, dan Derrida. Aliran ini muncul di tradisi daratan Eropa. Aliran ini memiliki ciri khas seperti gaya penulisan yang puitis, banyak membahas eksistensi, kekuasaan, dan juga makna. Aliran ini akhirnya mempengaruhi sastra, seni, teori budaya, dan teori sosial. Tapi aliran ini dikritik sering dianggap terlalu abstrak dan kabur secara metodologis. Postmodernisme memiliki pemikiran di mana menolak narasi besar dan mempertanyakan objektivitas, kemajuan, dan kebenaran universal. Tokoh utamanya yaitu Jean-François Lyotard dan Baudrillard. Postmodernisme ini muncul di era pasca Perang Dunia Kedua dan pasca industri. Aliran ini memiliki ciri khas seperti fragmentasi, ironi, dan relativisme, dan juga simulasi. Akhirnya aliran ini mempengaruhi arsitektur, seni, filsafat sosial, dan budaya populer. Tapi aliran ini dikritik menimbulkan kebingungan dan nihilisme dalam berpikir.